Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali membahas mengenai menjaga martabat diri dari pergaulan bebas dan zina. Dalam ini didasari oleh firman Allah dalam surat Al-Isra, surat An-Nur, tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Dari surat tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebelum mengkaji mengenai masalah yang terkandung dalam ayat tersebut, terutama kita kaji terlebih dahulu mengenai pembahasan tajwid ataupun hukum dalam membaca Al-Quran. Di sini dari ayat yang tadi kita baca ada beberapa kalimat, di antaranya lafadz az-zina. Lafadz az-zina di sini termasuk mad jaiz munfasil, yang sebab dari sebutan mad jaiz munfasil di sini ada mad bertemu dengan alif di lain kalimat, saya dikatakan mad jaiz munfasil. Selanjutnya ada juga kalimat innahu. Kalimat innahu di situ secara hukum tajwid namanya bacaan gunnah dengan alasan karena nun bertasydid. Selanjutnya ada kalimat fahisyatan wasa'a. Fahisyatan di situ ada tanwin bertemu dengan huruf wawu sehingga dikatakan dalam ilmu tajwid disebut bacaan idgham bi gunnah. Dan juga ada kalimat yang berbunyi wasa'a. Wasa'a di situ tergolong bacaan mad wajib muttasil karena ada mad bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimat. Nah, selesai sudah untuk pembahasan mengenai masalah ilmu tajwid. Sekarang kita melanjutkan terjemah daripada ayat tersebut. Dari surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Sekilas bahwa mendekatinya saja sudah haram, dilarang oleh Allah, apalagi perbuatan. Nah, ini diantara hukum Allah, indahnya hukum Allah dalam menjabarkan, berikan pelajaran kepada umat manusia dengan cara-cara seperti itu, sehingga tujuannya manusia jangan sampai terjerumus ke dalam jurang kenistaan. Namun ternyata maklum manusia mungkin dengan emosinya kadang-kadang coba dan mencoba. Dan untuk selanjutnya di sini ada kandungan ayat. Di antaranya ayat ini menuntun kepada setiap muslim agar menempuh jalan kesucian saat melakukan pergaulan dengan lawan jenis. Yang kedua, mendekati zina saja tidak boleh. Hal ini memberi makna yang dalam bahwa segala sesuatu berpotensi atau mengantar ke arah tersebut sudah terlarang. Yang ketiga, hakikatnya pola pergaulan bebas sangat merugikan martabat diri keluarga
serta derajat kemanusiaan yang akan menyalahi fitrah insan yang suci. Yang keempat, harus memiliki keyakinan bahwa hanya pola hidup yang sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kepada kesuksesan sejati dan kebahagiaan yang hakiki. Yang kelima, perlunya setiap muslim merenungkan secara mendalam tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya tata pergaulan lawan jenis sehingga tidak mudah hanyut kepada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kajian surat An-Nur ayat 2. Firman Allah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dari ayat tersebut tentunya tidak lepas mengenai bahasan mengenai masalah tajwid, hukum tajwid, sebab tajwid adalah suatu ilmu yang mengantarkan orang dalam betul atau tidaknya membacakan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang telah dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, wahidim minha. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim, sehingga di situ termasuk bacaan idgham bi gunnah karena tanwin tersebut. Dan juga bacaan ra'fatun. Ra'fatun di situ ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dalam ilmu tajwid dikatakan hukumnya ikhfa, yang alasannya tanwin bertemu dengan huruf fa. Dan juga kalimat tu'minuna. Tu'minuna di situ ada wawu sukun jatuh setelah dhammah, sehingga huruf setelah wawu tersebut harus dibaca panjang karena termasuk bacaan mad asli atau mad tabi'i. Dan juga kalimat ta'ifatun. Ta'ifatun di situ secara tulisan ada bacaan mad tabi'i, namun setelah mad tabi'i tersebut bertemu dengan huruf mad berupa hamzah, namun dalam satu kalimat, sehingga secara ilmu tajwid dikatakan mad wajib mutasil, atau alasannya mad tabi'i bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimat. Dan juga kalimat ta'ifatum. Ta'ifatun. Di situ ada tanwun. Tanwun bertemu dengan mim lagi, sehingga dikatakan mad idgham bi gunnah. Tanwun bertemu dengan mim. Selanjutnya kalimat al-mu'minina. Al-mu'minina di situ karena berhenti, sehingga dikatakan mad arid lisukun. Ada mad di akhir kalimat. Selanjutnya kita menerjemahkan dari surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100. Dan didera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2.
Dari surat An-Nur ayat 2 tersebut terdapat beberapa kandungan, diantaranya yang pertama, ayat ini memberi ketegasan hukum bagi pelaku zina baik laki-laki dan perempuan. Jika Quran surat Al-Isra ayat 32 mengajarkan kepada kita agar tidak mendekati hal-hal yang menjerumuskan zina, maka ayat ini memberi sanksi tegas kepada pelaku zina. Yang kedua, pezina perempuan ditempatkan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran berharga kepada wanita agar tidak mau diajak duduk berduaan di tempat, tidak membenarkan orang perempuan pergi ke tempat-tempat sunyi jika tidak disertai mahramnya. Yang ketiga, hukuman pezina sangat berat, apalagi yang sudah pernah menikah dihukum rajam sampai meninggal dunia. Yang keempat, pezina laki-laki dan pezina perempuan yang berjaka dan perawan terbukti melakukan hal tersebut mendapatkan sanksi dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Islam memberikan sanksi yang tegas kepada pezina dengan tujuan yang pertama agar tidak terjadi keretakan rumah tangga dan maraknya prostitusi atau pelacuran. Yang kedua, kuatnya lembaga pernikahan bukan semakin rapuh. Yang ketiga atau yang C, menumbuhkan pribadi-pribadi yang tetap menjadi kesopanan dan kesantunan pergaulan dan menutup pintu-pintu penyakit kelamin, misalnya HIV dan AIDS. Zina adalah bertemunya kelamin pria dan wanita di luar pernikahan. Layaknya sebagai suami istri, orang berzina ada dua macam. Yang pertama, pezina muhson, yaitu pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah berhubungan intim dengan jalan yang sah atau nikah. Hukuman terhadap pezina muhson adalah rajam, dilontari dengan batu yang sedang-sedang besarnya sampai meninggal dunia. Yang B, pezina ghairu muhson, yaitu pezina yang tidak mencukupi syarat pezina muhson antara gadis dengan bujang. Hukuman terhadap mereka adalah dera 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Kajian Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini ada sabda Rasulullah yang memberikan penjelasan kepada kita. Hadis tersebut berbunyi, la'ala suwab man zana au syariba khamra naza'allahu minhul iman kama yukhla'ul insanul qamisa mir ra'si. Artinya, siapa yang berzina atau minum minuman khamar dari hamba Allah, maka Allah mencabut keimanan dari orang-orang itu sebagaimana seorang melepas bajunya dari arah kepalanya.
Al-hadis. Terakhir Pak. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.